Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh beribadah di dalam sukacita Tuhan. Baik, pagi hari ini saya akan berbicara, kita akan belajar tentang iman dan mukjizat yang dialami oleh Elia. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 saya bacakan buat kita sekalian. Elia di tepi Wadi Kerit. Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead berkata kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku mengatakannya." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi Wadi Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari wadi itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana." Lalu ia pergi melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ia pergi dan tinggal di tepi Wadi Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang terakhir, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari wadi itu. Amin. Ya, kalau kita lihat di ayat yang pertama dikatakan bahwa demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Elia berbicara kepada Ahab, menyampaikan firman Tuhan tersebut. Kita lihat siapa Ahab ini. Ya. Ahab ini adalah raja kerajaan Israel. Ia menggantikan ayahnya Omri pada waktu itu, dan Ahab ini menikah dengan seorang putri raja yang bernama Isabel, putri dari Raja Etbaal, orang Sidon. Ya. Lalu Ahab ini seorang raja yang membawa bangsa Israel beribadah kepada Baal yang disembah oleh istrinya Isabel itu, saudara. Satu tindakan sudah salah dilakukan oleh Ahab. Dulu firman Tuhan kepada Musa supaya orang Israel jangan menikah dengan bangsa-bangsa sekitarnya yang bukan daripada orang Israel, karena mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Ahab mengambil seorang istri dari Sidon, dan Sidon itu adalah penyembah kepada para Baal, saudara. Bahkan bukan hanya saja menikah dengan Isabel, tapi dia mendirikan mezbah bagi Aserah
yang merupakan dewi sembahan dari Isabel. Ahab ini adalah seorang raja suami yang mencintai istrinya, tahu melakukan apa yang menjadi kesukaan istrinya. Ahab ini adalah seorang suami yang patuh terhadap istrinya. Ya, sama seperti suami-suami yang ada di sini gimana? Tahu kesenangan istrinya atau di bawah kuasa istrinya? Ahab ini seperti itu. Dia meninggalkan beribadah kepada Allahnya dan ikut beribadah kepada Allah yang disembah oleh istrinya. Harusnya kan seorang suami harus bisa memimpin istrinya untuk beribadah dengan baik kepada Allahnya. Tapi sebaliknya, justru Ahab yang dibawa oleh Isabel. Kalau kita lihat perjalanan kisah ini, lebih berkuasa, lebih terlihat powernya Isabel itu dalam kerajaan Israel dibandingkan Ahab. Nanti kalau Bapak Ibu baca kisah di 1 Raja-Raja itu. Atau dengan kata lain, tak berkutik Ahab di hadapan Isabel. Berbeda ya dengan jemaat ya. Suami-suami mereka yang memimpin istrinya, bukan istri yang memimpin suami. Betul? Istri-istri ya. Istri-istri tunduk kepada suami semua ya. Ya suami-suami. Berat kayaknya. Suami-suami cuma senyum-senyum, saya lihat di belakang sana. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, mengapa firman Tuhan datang kepada Elia untuk disampaikan kepada Raja Ahab? Karena bangsa itu, karena takutnya kepada Isabel dan Ahab, mereka beribadah kepada Baal, tetapi di sisi lain juga mereka melakukan kewajiban ibadahnya kepada Allah yang disembah oleh Israel. Terjadi pencampuran di situ, saudara. Mereka lebih takut kepada kekuasaan Isabel dibandingkan kepada Allah. Sehingga itu yang membuat Tuhan datang kepada Elia, tidak akan ada hujan sampai aku mengatakannya. Ahab mengabaikan perintah Tuhan. Ahab bukan hanya dia saja, tapi seluruh keluarga dan satu bangsa itu beribadah kepada Baal. Maka ketika di ayat 18, pasal 18 ayat 21, Elia berkata kepada bangsa itu, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Nggak boleh kakinya sebelah di bait Allah, kakinya sebelah di Baal. Kalau mau ikut Baal, ikut Baal. Kalau mau ikut Allah Israel, fokus kepada Allah Israel. Iman kita pun seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang mendatangkan sesuatu yang tidak baik sebagaimana didatangkan terhadap kerajaan Israel pada waktu itu. Kalau tidak ada hujan dalam tahun-tahun itu, apa dampaknya terhadap Israel? Sumber daya alam Israel itu bertani, beternak. Kalau tidak ada hujan, kekeringan terjadi, maka tanaman mereka tidak akan menghasilkan apa-apa. Hewan mereka, ternaknya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, akan mati. Berdampak
kepada ekonomi bangsa itu. Kelaparan yang sangat dahsyat pun terjadi dalam pasal 18 ayat 2. Adapun kelaparan itu berat di Samaria, kota ibu kota daripada kerajaan Israel itu. Sampai-sampai Raja Ahab suruh seluruh pasukannya cari tempat di mana yang masih ada air supaya ternak-ternak kita bisa minum di sana. Kekeringannya meluas, bukan hanya di Israel, kerajaan Sidon pun kekeringan, saudara. Pasal yang ke-18 ayat 5 dikatakan kepada Obadja, jelajahilah negeri dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Dampak daripada tidak turunnya hujan, dan itu terjadi karena seorang pemimpin di Israel membawa bangsa itu bukan beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada Baal yang bukan Allah yang hidup. Setelah terjadi hal itu, datang firman Tuhan kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Yang kita lihat kenapa Tuhan menyuruh Elia bersembunyi. Tentu Ahab dan Isabel tidak akan berdiam diri dengan apa yang sudah dikatakan, dinubuatkan oleh Elia terhadap bangsa itu, dan terjadi kekeringan. Isabel adalah orang yang tidak menghargai para nabi. Kita lihat dia membunuh, ada banyak nabi Tuhan di Israel. Oleh sebab itu Tuhan katakan bersembunyi. Kenapa? Karena Elia ini dianggap sebagai orang yang mendatangkan celaka terhadap Israel. Elia tidak Tuhan suruh tunggu di situ, hadapi Ahab dan Isabel. Tetapi Tuhan katakan bersembunyi, menyingkir dulu, supaya bangsa itu, Ahab, melihat apa yang telah kulakukan terhadap mereka, dan supaya Ahab juga tidak mendapatkan reaksi negatif dari Ahab dan Isabel atau dari pihak istana kerajaan. Kalau coba kita bandingkan dengan Amsal 27 ayat 12, dikatakan begini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Kadang kita jangan menjadi orang yang selalu ngotot dengan segala kemampuan kita, dengan segala akal kita menghadapi situasi kehidupan, persoalan. Ada kalanya Tuhan izinkan kita untuk berdiam, pergi, melihat waktu Tuhan yang akan terjadi. Itu yang Tuhan lakukan terhadap Elia. Berdiam diri, bersembunyi di tepi sungai Kerit. Mengapa harus ke sungai Kerit, saudara? Sungai atau wadi itu adalah bukan seperti sungai Yordan, sungai-sungai yang bagus
di Israel. Tuhan suruh dia ke sungai Kerit, sungai musiman, yang ada air kalau hujan datang. Hanya penampungan air saja, saudara. Kalau tidak ada hujan, itu akan kering. Tentu itu akan lebih kotor dibandingkan sungai yang mengalir. Tuhan tidak suruh Elia pergi di antara orang-orang Israel yang rumahnya bagus, atau kaum bangsawan yang bisa terpelihara hidupnya dengan baik di sana. Tapi Tuhan suruh dia ke tepi sungai Kerit yang tidak ada kehidupan di situ, jauh dari pemukiman orang. Dan dia akan minum dari air yang ada di Wadi Kerit itu. Makanan tidak ada di sana. Tapi Tuhan katakan, aku telah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi engkau makan. Tuhan sedang mengajarkan kepada Elia untuk tetap bergantung sepenuhnya terhadap pemeliharaan Tuhan. Kalau kita lihat Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, seperti pohon yang di tepi aliran air yang merambatkan akarnya, yang tidak takut terhadap kekeringan. Di dalam situasi seperti itu, Tuhan terus memberi pembelajaran yang baik terhadap Elia. Di Israel kekeringan, dia suruh ke Wadi Kerit supaya Elia itu benar-benar mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan. Dari ketidakmungkinan, Elia bisa mengalami bahwa di dalam Tuhan itu mungkin. Bukan hanya saja manusia yang Tuhan suruh, tetapi burung-burung gagak dikatakan. Supaya Elia paham bahwa orang yang terus bergantung kepada Tuhan akan nyata pemeliharaannya. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Elia menghadapi tekanan dari pihak istana. Tuhan suruh dia menghindar, bersembunyi. Tempat persembunyiannya di tepi sungai Kerit yang tidak ada makanan. Juga berdampak dari kekeringan itu. Tidak lama sungai itu pun kering. Masalah datang. Ada beban berat. Ada mungkin Ahab atau Isabel yang mengancam kehidupan kita. Mengancam karir kita. Keuangan kita. Ada banyak persoalan yang kita hadapi. Sebagaimana Elia diajarkan oleh Tuhan untuk terus bergantung kepada Allah. Itu sebabnya jangan pernah kita fokus pada persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi kita berfokus kepada Tuhan. Kita tidak berfokus terhadap berat beban yang sedang melanda kita. Tetapi berfokuslah kepada apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Firman Tuhan datang kepada Elia, pergilah, berjalanlah ke sebelah timur dan bersembunyilah. Elia melakukan itu. Kita dibawa untuk tetap fokus kepada Tuhan. Bukan fokus terhadap masalah, tekanan yang sedang kita hadapi. Bukan fokus terhadap dampak dari persoalan itu. Tapi kita fokus apa yang akan Tuhan kerjakan
dalam kehidupanku jika aku hidup sesuai dengan perintahnya. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Kita tinggal melihat, menunggu di dalam iman apa yang menjadi bagian Tuhan yang akan Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan beban, saudara. Itu sebabnya kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Sebagaimana Elia mengalami mujizat. Karena mujizat adalah salah satu cara Tuhan yang akan memberi pemeliharaannya bagi kita. Bagaimana mujizat pemeliharaan Tuhan dialami Elia? Elia tetap bertindak berdasarkan iman kepada Tuhan yang hidup. Di ayat yang 1 dikatakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Dia tahu siapa Allahnya, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu Allahnya adalah Allah yang hidup. Dia beriman kepada Allah yang hidup. Mujizat tidak terjadi dengan sendirinya. Namun ada pribadi Allah yang mengerjakannya bagi kita. Pribadi yang disebut Elia sebagai Allah yang hidup, Tuhan Israel. Bukan Allah orang Sidon yang disembah di dalam para Baal. Oleh sebab itu kita harus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Allah yang hidup. Karena iman kita diarahkan kepada pribadi daripada Allah itu. Kolose 1 ayat 10 dikatakan, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita tidak akan pernah bisa berharap penuh kepada pribadi Allah, kepada satu pribadi, kalau kita tidak kenal siapa Dia. Itu sebabnya Paulus katakan terus bertumbuh di dalam pemahaman, di dalam pengetahuan kepada Allah yang hidup itu. Petrus juga mengatakan hal yang sama di dalam 2 Petrus ayat 3. 2 Petrus 3 ayat 18. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang hidup? Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan kepada Allah yang hidup? 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Maka sangat sederhana sekali Bapak Ibu, untuk kita bertumbuh dalam pengenalan, pengetahuan tentang Allah yang hidup adalah melalui firman. Paulus katakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nggak usah kita pergi ke Gunung Kidul dan lain sebagainya bersemedi, bertapa untuk bisa mengenal Allah yang hidup. Atau kau nggak keluar dari kamarmu 1 minggu terus ada di kamar berdoa untuk mengenal Allah yang hidup. Mana nih penampakannya? Nggak perlu kita lakukan itu. Baca, renungkan firman. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri, saudara. Elia, dia tetap berpegang kepada firman. Sehingga imannya diarahkan kepada Allah yang hidup itu. Iman adalah pekerjaan jiwa yang dengannya kita merasa pasti
akan keberadaan dan kebenaran dari sesuatu yang tidak ada di depan kita atau tidak tampak bagi indera manusia. Tapi kita yakin pasti bahwa kebenaran itu adalah suatu yang nyata. Sama yang disampaikan dalam Ibrani 11 ayat 1 itu. Segala sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita punya keyakinan yang pasti bahwa itu adalah satu kebenaran. Jadi iman merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan hikmatnya, pengetahuannya, kebijaksanaannya, kekuatannya sendiri, namun mendekatkan diri pada kuasa dan perkataan Kristus yang kita percayai. Itulah yang dilakukan Elia. Dia tidak bergantung terhadap hikmat, pengetahuan, tapi dia tetap bergantung kepada Allah. Dia pergi, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita jadikan hidup kita dikuasai firman Tuhan. Karena jika kita dikuasai firman Tuhan, maka rasa kekhawatiran, ketakutan tidak akan pernah mengganggu, menguasai perjalanan kehidupan kita. Karena rasa takut itu adalah senjata iblis yang dia pakai untuk membunuh, melumpuhkan iman setiap orang percaya. Rasa takut, kekhawatiran, itulah senjata iblis untuk melumpuhkan iman kita. Untuk ragu, untuk tidak percaya akan janji Tuhan di dalam firman-Nya. Dan iman itu akan memimpin kita untuk masuk wilayahnya Tuhan. Firman itu adalah senjata kita untuk bertumbuh di dalam iman. Ayat yang kelima dikatakan begini. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Berjalan ke timur dan bersembunyilah. Kalau saya lihat saudara, dari Samaria ke timur Sungai Yordan tadi, perjalanan naik mobil itu 1,5 jam. Tapi belum pernah saya ke sana. Cuman saya lihat mapnya, kalau pakai kendaraan mobil 1,5 jam. Kalau jalan kaki itu 10 jam. Ada 46 km jaraknya. Itu sekarang. Kalau zaman dulu, padang belantara, dia disuruh Tuhan berjalan, telusuri, pergi di dalam keadaan panas yang tak hujan-hujan. Kita kalau tidak hujan, hawa udara itu sangat panas. Tuhan suruh dia berjalan, pergi. Kenapa Tuhan tidak suruh dia berada tetap di kota itu dan disembunyikan Tuhan di situ, lebih nyaman? Tidak akan melalui padang belantara untuk mencapai ke Sungai Keri tadi. Tapi dia tidak menggerutu di situ. Tuhan, bisa enggak saya bersembunyi di kota ini saja? Dia bisa lakukan itu. Katakan kepada Tuhan, dan Tuhan bisa lakukan terhadap Elia. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Saya teringat dengan kisah Nuh.
tidak ada hujan, tidak mendung. Tiba-tiba Tuhan datang, bikin perahu Bahtera. Segini ukurannya, buat di sini. Kejadian 6 ayat 22 dikatakan begini. Lalu Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Tidak bermain logika di situ. Tidak berargumen, adu argumen dengan Tuhan, tidak. Sama halnya dengan Elia, sama halnya dengan Nuh. Lalu mereka lakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Untuk mengalami mukjizat itu harus disertai ketaatan terhadap perintah Tuhan. Kalau kita lihat Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan Bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Sesuatu yang belum kelihatan, namun dia taat, saudara. Kenapa? Imannya tetap terarah kepada kebenaran firman Tuhan. Elia pun dia melakukan seperti firman Tuhan. Dia berdiam di tepi sungai Kerit itu. Apa yang dia lakukan? Dia taat menunggu waktunya Tuhan di situ. Ketaatan untuk menunggu apa yang selanjutnya Tuhan akan kerjakan. Tiba-tiba datang burung gagak. Pagi bawa makanan, roti dan daging, saudara. Ketaatan terhadap perintah Tuhan adalah salah satu kunci untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Suatu ketika Naaman mengalami sakit kulit yang sangat parah. Naaman adalah kepala kerajaan pada waktu itu. Lalu ada seorang mengatakan bahwa di Israel ada nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan orang sakit. Lalu dia pergi kepada Elisa. Elisa tidak mau menemuinya, cuman dikatakan kepada bujangnya, suruh Naaman pergi ke sungai Yordan berendam di situ. Gusar hatinya. Dengan nasihat para anak buahnya, sudah Tuhan lakukan saja apa yang diperintahkan. Bukankah kalau Nabi itu berkata yang lebih sulit dari sini tetap kamu lakukan? Ini cuma disuruh berendam. Naaman lakukan itu dan terjadi mukjizat. Ketaatan akan mendatangkan mukjizat dari Allah. Kalau Naaman menganggap remeh dan tidak mau, maka dia tidak akan pernah sembuh. Sederhana sebenarnya. Kalau kita mau mengalami mukjizat dalam kehidupan kita, taat kepada Allah, taat kepada pimpinan, taat kepada orang tua, maka kita akan melihat sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan saja kita menjadi orang yang selalu melakukan tugas dengan baik, selalu melakukan perintah dengan baik. Pimpinan kita akan senang, saudara. Begitu halnya dengan Tuhan. Naaman mengalami mukjizat. Elia dipelihara oleh Tuhan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai Kerit tadi, saudara. Burung-burung gagak berarti ada beberapa yang datang. Saya teringat dengan ada sebuah kisah seorang gadis kecil bernama Gaby di wilayah Washington.
tidak sengaja dia menjatuhkan makanan kentang goreng yang dia makan. Lalu dia lihat ada burung gagak datang mengambil makanannya. Sekali dua kali dia lakukan. Akhirnya Gaby tahu bahwa burung gagak itu menanti makanan-makanan yang jatuh di dekat pekarangan rumahnya. Dia sengaja akhirnya selalu memberikan makan. Burung gagak itu yang tadinya 1-2 semakin banyak datang di situ. Dan Gaby terus kasih mereka makan. Burung gagak itu lama-lama mereka datang bukan hanya untuk makan, tapi mereka bawa barang-barang kecil. Yang pertama dia bawa Lego, potongan Lego dia diletakkan di situ. Ada berbagai macam barang-barang dibawa sampai dikoleksi oleh Gaby. Banyaknya barang-barang benda-benda kecil yang dibawa oleh burung gagak itu. Dan ada juga benda kecil yang berkilap, berlian kecil yang dia bawa kepada gadis kecil yang bernama Gaby. Sebagai bentuk terima kasih daripada gagak itu kepada gadis kecil yang memberi mereka makanan. Tuhan pakai burung gagak. Ternyata burung gagak itu adalah satu burung yang punya kecerdasan lebih daripada burung-burung yang lain. Burung gagak bukanlah burung yang tidak memakan roti dan daging. Mereka makan. Tapi itu bisa mereka bawa dan mereka serahkan, berikan kepada Elia. Saudara. Ada hal-hal yang di luar nalar pengetahuan kita yang Tuhan lakukan untuk memelihara kelangsungan hidup kita, saudara. Bukan hanya saja air dari sungai Kerit, tapi ada burung yang Tuhan kirim untuk memelihara Elia. Pemeliharaan yang dialami oleh Elia adalah sebuah peristiwa yang mustahil secara manusia. Namun, hal itu Tuhan lakukan kepadanya. Sama halnya ketika kita tetap taat, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, bersandar kepada Allah yang hidup. Maka yang tidak mungkin, Tuhan akan buat mungkin dalam kehidupan kita. Sungai Kerit dan burung gagak menunjukkan supaya kita tetap bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Sikap terus memperkatakan firman, perkataan iman menunjukkan kita percaya kepada Allah. Satu ayat terakhir 1 Korintus 2 ayat yang kelima dikatakan, iman jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Karena kalau bergantung kepada hikmat manusia, itu bukanlah iman. Tapi ketika kita bergantung kepada kekuatan Allah, maka kita percaya, sekalipun belum terjadi di depan mata kita, itulah pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, terus bertumbuh di dalam iman dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.